Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Aprilianto, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik mengajar pada santri kelas 5 MI Al-Fitrah Surabaya pada mata pelajaran fikih dengan materi sejarah dan pengertian kurban sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kinerja. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil mahmud syafil ilali wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala
doa dengan lancar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya kabarnya anak-anak. Oke, sebelum kita ke materi, tepuk anak soleh. Karakter hari ini adalah cinta tanah air. Ya, kita menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, tak terbenam selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, tanahku hargai. Kita akan belajar tentang sejarah kurban dan pengertiannya. Ya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menceritakan sejarah ibadah kurban, yang kedua menjelaskan pengertian ibadah kurban, yang ketiga menunjukkan sikap taat, sabar dan ikhlas, dan yang terakhir membuat poster atau cerita tentang kurban. Nah, teman-teman, anak-anak semua, siapa yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Nah, banyak ya, semuanya pernah melihat? Sekarang Ustaz tanya, kapan biasanya hewan kurban itu dilaksanakan? Sendiri. Yang keras? Saat Idul Adha, betul? Oke, sekarang hewan kurban apa saja yang biasanya disembelih? Angkat tangan. Ya, Mas Zaki. Kambing, sapi, dan domba. Ada lagi yang ingin disebutkan? Ada. Apa, Mas Azam? Unta, bagus. Ya, itulah beberapa penjelasan tadi tentang kurban di awal. Oke, sekarang kita lihat materi yang akan Ustaz sampaikan. Ya, inilah sejarah kurban. Ibadah kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail dengan ikhlas menerima perintah tersebut. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Nah, peristiwa ini menjadi teladan ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Nilai yang dapat diambil yang pertama taat. Coba dibaca yang sini dari sini 1, 2, 3. Taat kepada perintah Allah walau berat. Walaupun berat. Siapa yang disembelih namanya? Nabi Ismail, disembelih oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Kemudian ikhlas dalam beramal. Dibaca bersama-sama. Ikhlas dalam beramal. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas dalam membaca, dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Ismail juga Nabi Ibrahim
sabar. Dan yang terakhir bersama-sama di sini ada nilai apa sosialnya? Berbagi kepada sesama atau orang lain. Pengertian ibadah kurban, ya. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu seperti kambing, sapi ataupun unta pada hari raya Idul Adha ini yang disampaikan tadi. Dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah bentuk takarub, pendekatan diri kita kepada Allah. Dasar hukumnya apa? Kita lihat surah Al-Kautsar ayat 2, dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Apa artinya? Maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah. Nah, ini adalah perintah kurban. Tujuannya apa untuk berkurban itu? 1. Dua. Tiga. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita mencontoh hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mendekatkan diri kepada Allah karena kita taat kepada Allah sehingga kita terasa dekat kepada Allah. Dan yang terakhir menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Ini makanya kalau kita itu memiliki harta yang berlebih yang cukup untuk berkurban, maka berkurban, jangan ditunda-tunda. Itu. Nah, ini hewan yang boleh dikurbankan tadi disebutkan. Kambing umurnya 1 tahun, domba umurnya 16, sapi umurnya 2 tahun, unta umurnya 5 tahun. Pelaksanaan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha tanggal berapa? 10 dan dilanjutkan pada hari tanggal berapa? 11, 12, 13 Ustaz, nanti ada sesi pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Yang terakhir, hikmah ibadah kurban. 1, bersama-sama. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keimanan. 2, mengadakan pengorbanan dan ketulusan. 3, meningkatkan kepedulian sosial terhadap orang miskin. Itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa tunjuk tangan. Silakan tunjuk jari yang mau bertanya. Ya, Mas Rafi. Ustaz, bolehkah menyembelih hewan kurban di lain hari Idul Adha? Oke, kira-kira teman-teman, pertanyaan Mas Rafi tadi, apakah boleh menyembelih hewan kurban di lain Idul Adha dan hari tasyrik? Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi kalau kalian mau nyembelih hewan kurban di lain hari yang telah ditentukan, itu nanti namanya sedekah atau sedekah. Paham? Jadi untuk penyembelihan kurban sunnahnya itu di hari raya setelah sholat Idul Adha maupun di hari tasyrik. Kalau di lain itu berarti ikutnya sedekah. Yang kedua silakan yang bertanya, ya Mas Sobirin. Siapa yang berhak menerima daging kurban? Oke, kira-kira siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Siapa bisa jawab? 1, ya Mas Fadil. Fakir miskin. Fakir miskin. 2,
Mas Haki. Sanak saudara. Sanak saudara. 3. Siapa lagi? Mas Fadil. Tetangga. Tetangga. Jadi untuk hewan kurban itu bukan hanya untuk kafir, astagfirullah, fakir miskin saja, namun tetangga terdekat kita, saudara kita, keluarga boleh menerima hewan daging kurban. Namun yang lebih utama adalah fakir miskin. Kalau fakir miskinnya sudah dapat, boleh dibagikan yang lain. Karena daging kurban itu banyak. Oke anak-anak, karena materi sudah Ustaz sampaikan, setelah ini Ustaz akan memberikan tugas kelompok membuat poster. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan yang Ustadz sampaikan kemarin, sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung kepada kelompok masing-masing, mejanya dijadikan satu sesuai kelompoknya. Silakan. Ini adalah lembar kerjanya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Diisi dulu. Ya anak-anak, untuk tugasnya yang pertama ya, kalian membuat poster, dilihat di situ di lembar kerjanya. Setelah membuat poster, nanti kalian ceritakan sedikit tentang sejarah kurban. Kemudian hal apa saja yang bisa kalian ambil, sikap apa saja yang bisa kalian ambil, dan yang terakhir pesan moral apa saja yang kalian dapatkan dari kisah sejarah kurban. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompok masing-masing.
mempresentasikan posternya. Oke, kelompok 1 beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, dibaca yang keras. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim yang sangat ikhlas hingga mengorbankan putranya karena perintah Allah. Pesan moral saat ikhlas peduli sama-sama. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok siapa yang berani maju? Oke, kelompok 2 silakan maju, kasih tepuk tangan semuanya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail pun taat dan sabar untuk menerima perintah itu. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban umat Islam. Pesan moral, kurban adalah bukti taat dan syukur kepada Allah. Belajar ikhlas dan sabar dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 2. Semuanya sudah presentasi, silakan posternya bisa dikumpulkan ke depan. Posternya. Nah, karena sudah selesai presentasinya, mari kita simpulkan bersama-sama terkait materi pada hari ini, yaitu ibadah kurban adalah penyembelihan hewan tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sebagai ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah. Dan sejarah kurban berasal dari kisah Nabi Nabi Ismail. Kemudian sebagai bentuk ujian keimanan, ya, karena keikhlasan dan kepatuhan mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya 1. 2. 3. Terakhir, ibadah. Oke, demikian materi pada hari ini. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.